Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Rahmawati, NIM 1847040015 kelas PM02. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih pembelajaran kelas rangkap itu sendiri. Nah, pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Pembelajaran kelas rangkap ini juga mengandung arti bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu perlunya pembelajaran kelas rangkap. Ada beberapa alasan penting yang menyebabkan perlunya pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan. Di antaranya, yang pertama, alasan geografis, di mana lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi dan pemukiman penduduk yang jaraknya berjauhan, serta adanya ragam mata pencaharian penduduk, misalnya berladang, mencari ikan, bahkan menebang kayu atau mencari sesuatu di hutan, maka hal ini dapat mendorong penggunaan pembelajaran kelas rangkap. Kemudian yang kedua yaitu alasan demografis, di mana mengajar murid dengan jumlah yang kecil atau murid yang tinggal di pemukiman yang jarang penduduknya, maka PKR merupakan pendekatan yang tepat dan praktis. Dan pada daerah perkotaan ada juga beberapa sekolah dasar yang mengalami kekurangan murid. Dengan demikian, setiap tingkatan kelas hanya beberapa saja muridnya. Nah, agar tidak ada pemborosan dalam tenaga guru, maka pembelajaran kelas rangkap merupakan cara pembelajaran yang dapat dibilang praktis dan ekonomis. Kemudian yang ketiga yaitu kekurangan guru. Pada kenyataannya, masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Apalagi bila secara geografis daerah tersebut sulit dijangkau, maka akan membuat guru takut ditugaskan di daerah tersebut. Kemudian rendahnya minat guru untuk mengadu nasib di daerah terpencil juga disebabkan beberapa faktor, misalnya mahalnya harga keperluan sehari-hari, sulitnya alat transportasi, dan gaji yang terlambat. Oleh karena itu, menjadi guru di daerah seperti itu diperlukan adanya keikhlasan dan penuh sukacita, serta kesiapan mental dari guru tersebut. Keterbatasan ruang kelas. Di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit, tidak memerlukan ruang kelas lebih banyak. Tetapi di daerah lain, meskipun sudah mempunyai ruang kelas sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, masih belum cukup karena jumlah rombongan belajar lebih besar. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu menggabungkan dua atau lebih kelas yang diasuh oleh seorang guru. Dengan demikian, pembelajaran kelas rangkap sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu kehadiran guru. Ketidakhadiran guru bukan saja dialami oleh sekolah di daerah terpencil, namun di kota besar pun juga mengalami hal tersebut. Seperti di Jakarta, musibah banjir dapat menghambat kehadiran guru untuk melaksanakan tugasnya. Guru yang tidak kena musibah harus mengajar kelas yang tidak ada gurunya. Belum lagi alasan lain, misalnya sakit, cuti, atau ada kegiatan berkaitan meningkatkan profesional dan kualifikasi guru. Kemudian penjelasan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang mendasari PKR. Pembelajaran kelas rangkap merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru sekolah dasar. Sebagai salah satu bentuk pembelajaran kelas rangkap mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran secara umum seperti bentuk-bentuk pembelajaran yang lain. Pembelajaran mengandung makna yang berbeda dari kegiatan belajar mengajar. Pada kegiatan belajar mengajar, mengandung makna ada guru yang memungkinkan terjadinya belajar. Sedangkan pada pembelajaran, kegiatan belajar dapat terjadi dengan atau tanpa guru. Artinya, murid dapat belajar dalam berbagai situasi tanpa tergantung dari guru. Misalnya, murid dapat belajar dari buku, berdiskusi dengan teman, atau mengamati sesuatu. Tetapi perlu diingat bahwa dalam pembelajaran peran guru sangat penting, misalnya pada awal, saat kegiatan, atau akhir kegiatan. Di samping prinsip pembelajaran, secara umum pembelajaran kelas rangkap mempunyai prinsip-prinsip khusus sebagai berikut. Yang pertama yaitu keserampakan kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran kelas rangkap, guru menghadapi dua kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, prinsip utama pembelajaran kelas rangkap adalah
Kegiatan belajar mengajar terjadi secara bersamaan atau serempak. Kegiatan yang terjadi secara serempak itu harus bermakna. Artinya, kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan murid dan dikelola dengan benar. Dengan demikian, jika ada kegiatan yang dikerjakan murid hanya untuk mengisi kekosongan saja, maka bukan pembelajaran kelas rangkap yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu kadar waktu keaktifan akademik yang tinggi. Selama pembelajaran kelas rangkap berlangsung, murid aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna. PKR tidak memberi toleransi pada banyaknya waktu keaktifan akademik yang hilang karena guru tidak terampil mengelola kelas. Misalnya, waktu tunggu yang lama, pembentukan kelompok yang lambat, atau pindah kelas yang memakan waktu. Makin banyak waktu yang terbuang, maka makin rendah kadar waktu keaktifan akademik. Namun, perlu diingat bahwa waktu keaktifan akademik tinggi tidak selalu berkadar tinggi. Kualitas pengalaman belajar yang dihayati murid sangat menentukan waktu keaktifan akademik. Kualitas dan lamanya kegiatan berlangsung menentukan tinggi rendahnya kadar waktu keaktifan akademik. Kemudian yang ketiga yaitu kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dalam pembelajaran kelas rangkap, guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar semua murid merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Agar mampu melakukan hal ini, guru harus menguasai berbagai teknik, menghadapi 2 kelas atau lebih pada saat yang bersamaan, dan kemudian mampu meyakinkan murid bahwa guru selalu berada bersama mereka bukanlah pekerjaan yang mudah. Guru harus mampu melakukan tindakan instruksional dan tindakan pengelolaan yang tepat, di mana tindakan instruksional ini adalah tindakan yang langsung berkaitan dengan penyampaian isi kurikulum, seperti menjelaskan, memberi tugas, atau mengajukan pertanyaan. Kemudian untuk tindakan pengelolaan adalah tindakan yang berkaitan dengan penciptaan dan pengembalian kondisi kelas yang optimal. Misalnya, menunjukkan sikap tanggap dan peka, mengatur tempat duduk, memberi petunjuk yang jelas atau menegur murid. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan sumber secara efisien. Sumber dapat berupa peralatan atau sarana, orang, dan waktu. Agar terjadi waktu keaktifan akademik yang tinggi, semua jenis sumber harus dimanfaatkan secara efisien. Lingkungan, barang bekas, dan segala peralatan yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru pembelajaran kelas rangkap. Demikian dengan orang dan waktu. Murid yang pandai dapat dimanfaatkan sebagai tutor. Waktu harus dikelola dengan cermat sehingga menghasilkan waktu keaktifan akademik yang berkadar tinggi. Di samping keempat prinsip yang telah disebutkan, masih ada satu prinsip lagi yang perlu dikuasai oleh guru pembelajaran kelas rangkap, yaitu membiasakan murid untuk mandiri. Apabila guru mampu menerapkan keempat prinsip di atas, maka murid akan terbiasa mandiri. Kemampuan murid untuk belajar mandiri akan memungkinkan guru PKR mengelola pembelajaran secara lebih baik sehingga kadar waktu keaktifan akademik menjadi semakin tinggi. Terima kasih.